patah dan tumbuh hilang berganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Kita harus bangga dengan salam lokal yang menginternasional. Salam persatuan. Ini pertemuan istimewa, wawancara istimewa dari Traju.id bersama grup band papan atas dari Bumi Khatulistiwa untuk Nusantara dan dunia. Tepuk tangan lebih dahulu. Grup band Arwana. Ini bukan nama sembarang nama, ini kan mahal di dunia. Di sini udah ada Abang Yudi Caniago, ada abang kita Henry Lamiri, ada abang kita Yan Mahmud, ada abang kita Bang Tony, Bang Wan Fadli, kemudian satu lagi Bang Tony Fitriandi. Genap nih. Nah, kita akan bongkar tentang arwana yang berulang tahun perak, ulang tahun seperempat abad. Bersama saya Nur Iskandar, pemimpin redaksi Traju.id. Selamat malam Bang Yudi dan kawan-kawan. Nampaknya Bang Yudi harus cerita lebih dulu nih. Kita mau ulang tahun yang ke-25. Ini tidak mudah karena banyaknya grup band itu pecah. Ternyata Arwana ini bisa utuh. Tolong cerita nih Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk Indonesia dan terutama tanah Bumi Khatulistiwa yang saya dan kawan-kawan cintai, Kalimantan Barat khususnya Pontianak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya yang ada di sini. Inilah Arwana saat sekarang masih bisa kita lihat. Dan yang harus kita cermati adalah bahwa betapa cintanya Arwana terhadap Kalimantan Barat, khususnya Bumi Khatulistiwa. Selama 25 tahun ini kami selalu mengatasnamakan Pontianak dan Bumi Khatulistiwa untuk berkarir, bertingkah dan bertindak untuk di nasional, bahkan untuk di internasional. Dan sudah tidak asing lagi bahwa dalam 25 tahun Arwana ini ternyata kami masih seperti Arwana di zaman kami belum menjadi apa-apa. Jadi karena kami menjadi apa-apa sekarang ini, dalam 25 tahun ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh insang Arwana yang ada dimanapun. Karena tanpa insang Arwana kami bukanlah siapa-siapa. Jadi ini 25 tahun ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh insang Arwana yang ada di Nusantara dan terutama ada di Kalimantan Barat. Bahwa tanpa kalian kami bukanlah siapa-siapa dan menjadi apa-apa. Jadi dalam ini sangat-sangat emosional bagi saya mewakili kawan-kawan bahwa ini momen yang kami tidak pernah rasakan dan tidak pernah kami impikan. Kami tidak tahu kami akan sampai atau tidak di angka perak ini 25 tahun. Ternyata bukan karena kekuatan kami bermusik, tapi karena kekuatan kami berkeluarga. Kami di Arwana ini kami seperti keluarga sekali karena kami memulai karir sama-sama dan kami berteman juga dari kecil. Dan sampai saat ini kami sama-sama cinta terhadap Kalimantan Barat. Sampailah Arwana di angka 25 tahun. Juga saya mengucapkan terima kasih Arwana terutama untuk Traju yang sudah selama ini membantu Arwana untuk ini sebenarnya Traju ini cuma menginspirasi dari seluruh insang Arwana yang ada. Kapan Arwana muncul dengan kondisi sepenuhnya. Jadi yang perlu saya jawab, kami tidak pernah mungkin bubar. Gosip itu mungkin itu tidak pernah terbersit oleh kami semua bernama di sini untuk bubar Arwana, itu tidak mungkin. Karena kami mencipta ini bukan hanya karena darah, tapi air mata dan doa-doa orang Kalbar. Tidak mungkin Arwana bubar sampai kapanpun. Ternyata di saat ini kami bisa memulai dengan 25 tahun. Jadi 25 tahun ini bukanlah akhir dari Arwana, tapi Arwana memulai kembali. Di saat pandemi ini, keberhasilan kami adalah membuat satu kegiatan yang sangat-sangat fenomenal bagi Kalimantan Barat. Makanya saya bersyukur, berterima kasih, dan sebaliknya mungkin Kalimantan Barat berterima kasih kepada Arwana karena kami selalu cinta kalian. Jadi inti dari 25 tahun ini bagi saya pribadi adalah bersatunya etnis yang sudah disusun oleh
my hero yaitu Sultan Hamid II. Jadi arwana ini juga adalah salah satu jelmaan dari Sultan Hamid, bahwa kami juga ingin menyatukan suku etnis yang ada yang pernah dilakukan oleh pahlawan kami Sultan Hamid. Jadi saya rasa dari saya mungkin cukup untuk tentang 25 tahun ini. Mungkin ada dari kawan kita, tepuk tangan dong itu Bang Henry, ini musisi dunia bukan musisi lokal lagi. Bang Henry Lamiri bisa kombinasikan antara nama arwana kemudian tema tribute to Sultan Hamid di ulang tahun peraknya ini. Nanya berat. Saya sih simple. Maksudnya gini. Kita itu menuju satu kesuksesan yang diutamakan adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang ditimbulkan oleh kepercayaan generasi kita sebelumnya. Jadi yang harus dibangkitkan adalah spirit itu kembalinya. Awalnya boleh dicontohkan seperti gini. Saya merantau ke Jakarta dengan satu tujuan. Saya harus mencapai satu tujuan itu dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, berjalan dengan lurus, dengan positive thinking, tanpa melihat apapun itu tantangan di depan. Tapi di saat kita menghadapi satu masalah, kita kembalikan lagi ke awal. Maksudnya bahwa keberangkatan awal itulah yang membuat kita akan bisa naik ke atas. Dan next step terus akan seperti itu. Ya, jadi ya mungkin dari sisi itu ya arwana itu akan selalu eksis. Mungkin kalau yang namanya keluarga ada berantem atau berkelahi itu wajar. Karena itu perbedaan untuk mencapai satu tujuan yang baik. Ya, itu aja sebenarnya sih. Bang, ini arwana ini lagu apa yang hit di awal kemunculannya? Waduh, kalau mau cerita dari awal ini sebenarnya arwana ini tercipta dari masing-masing karakter ya. Saya yang basicnya mungkin Melayu atau dari klasik, sementara yang lain masing-masing dengan dia punya color. Tapi akhirnya perbedaan itulah yang menjadi satu titik temu di saat mencapai sesuatu hal itu kita harus latihan. Padahal kita udah masing-masing nggak perlu latihan gitu. Tapi latihan ini adalah latihan untuk memahami satu sama lain, untuk mencapai apa mau yang dikejar gitu. Nah, awal yang paling serunya di saat udah ada pemodal nih, besok rekaman. Bingung. Kita mau lagu apa nih rekaman? Sementara modal lagu nggak ada. Dan saat itu begitu udah sewa studio, bingung juga. Ini mau lagu apa nih? Udahlah. Siapa yang punya lagu? Akhirnya gitu. Akhirnya salah satu ya udah. Lagu aku aja dong. Lagu apa? Lagu Tolonglah. itu awal tuh. Dan itu pun masih bingung. Kita mau rekaman bagaimana nih, pengalaman ini belum ada segala macam. Udah sikat. Yang penting kita harus berani dulu berbuat. Nah, itu awalnya itu lagu Tolonglah. Ya. Mungkin bisa banyak penjelasannya dengan Bang Willy dari cerita lahirnya lagu-lagu hit ya. Ya. Kemudian ketika akan masuk dapur rekaman, lika-likunya cari nama, mungkin bisa disampaikan kepada publik karena publik banyak tidak tahu tiba-tiba namanya arwana nih, ngapa namanya Silo, ngapa namanya biasanya orang bawa nama Kalimantan Barat nih Khatulistiwa atau Ekuator atau Kapuas. Ini panjang sih jadi. Ada apa panjang-panjang gitu. Jangan terlalu panjang. Jadi secara singkat, arwana itu bukan nama arwana, itu nama waktu setelah di Sony Music. Tapi sebelum waktu kami berenam ini, nama itu udah macam-macam. Pernah ekspor, pernah nakal. Ya, karena kita masih main di kafe kan. Jadi setelah diterima oleh Sony Music, akhirnya kita masukkan dengan beberapa option nama. Itu Sony Music bilang coba cari lagi nama yang lebih populer ya. Kita bingung kan, masih terus. Waktu di Injury Time, saya dikasih waktu 1 hari oleh Pak Yan Sony Music untuk dapat nama yang kita tentukan.
kalau seandainya Arwana nggak dapat option itu, nama itu ditentukan oleh label sendiri, yaitu Sony Music. Nah, jadi ide yang terbaik waktu itu saya pergi ke rumah Bang Mak Yusuf Al-Kadri. Ini adalah wartawan senior yang tempat kami bertanya, yang juga itu adalah sekretaris pribadinya Sultan Hamid II kalau tidak salah. Jadi beliau menyarankan saya, bingung juga dikasih nama Khatulistiwa, beliau tidak setuju dikasih nama apapun. Akhirnya pas jam 2 malam Bang Mak bilang, coba kau pakai nama Arwana. Saya juga masih bingung karena waktu itu saya nggak tahu Arwana, taunya Silo. Pakai bahasa Pontianak tuh Bang ya. Coba kau pakai. Coba kau pakai nama Arwana. Siapa gak tahu kau nih hoki, klub kau nih, kata dia. Saya pikir nggak cocok, tapi waktu kita kan masih muda nggak keren nama nih, masa nama ikan gitu loh. Benar-benar sikit Bang Mak nih. Coba aja kau bawaan. Jadi disuruh bawa lah gambar ikan Arwana itu ke Sony Music. Saya yakin Arwana. Akhirnya waktu jam Jadi 10, abang bawa lah nih. bawa buku Arwana, gambar Arwana tuh. Kau kasih tahu ya Pak Yan tuh. Jadi saya berangkat jam 10 pagi, kami breakdown untuk meeting menentukan waktu. Jadi di situ ada Pak Yan dari itu mewakili musik, ada Bang Ben Leo, juga ada dari beberapa wartawan, Bang Bintang juga masih ada. Jadi akhirnya waktu di voting mereka terlihat nama Arwana. Jadi sedikit cerita tentang Arwana, Pak Yan yang pertama kali setuju mengatakan, wah kau dapat dari mana nih nama? Saya bilang dari Bang Mak Yusuf. Siapa Bang Yusuf? Saya ceritakan. Aku pakai nama ini lebih setuju, Pak Yan bilang, karena bagi orang Cina hokinya kuat, A-nya banyak gitu dia. Ya gitu bilang. Ya, coba kau hitung, mana ada grup A-nya paling Dewa 1. Ini semua 1. Coba Arwana A-nya ada 3. Kalian ada berapa orang? 6. Nah, kan pas Arwana. Jadi pas semua. Tepuk tangan dulu yang mulia. Arwana. Ya. Jadi serba pas. Akhirnya saya begitu diterima, alhamdulillah. Saya takut karena kami dikasih deadline untuk menentukan nama grup. Saya cari, akhirnya diterima. Itulah satu kebanggaan bagi kami bahwa akhirnya nama itulah yang membuat berkah bagi Arwana. Ternyata apa yang dikatakan Bang Mak benar. Siapa tahu kita hoki katanya. Karena kita tahu sangat-sangat berat kalau berjuang untuk di industri musik nasional. Kita modal ndak ada, apapun nggak ada. Jadi betul-betul nama itu menentukan sekali bagi perjalanan Arwana. Kedua, dengan nama itu kami bisa membanggakan Kalbar. Ternyata setelah sekarang baru kita tahu, Arwana itu ikan mahal. Arwana itu adalah ikon bagi Kalimantan Barat. Dan Arwana itu mendunia. Ternyata apa yang diceritakan oleh kawan-kawan atau senior-senior kita, atau terutama Bang Mak bilang, mudah-mudahan kalian hoki. Itu pesan terakhir Bang Mak. Mudah-mudahan kalian hoki dengan nama Arwana ini. Karena kalau kalian pakai nama Khatulistiwa, walaupun kalian dari Khatulistiwa, itu panas. Dia mengenal sekali dengan filosofi nama. Jadi sebelumnya Al-Fatihah untuk almarhum Bang Mak Yusuf Al-Kadri yang memberikan nama Arwana. Sebaiknya kita berdoa untuk di sini, tidak masalah, karena ini adalah konteks secara eksklusif Arwana mengeluarkan semua isi hati. Bagi siapapun yang mendengar, bagi siapapun yang ada di sini, Al-Fatihah untuk Bang Mak Yusuf Al-Kadri. Al-Fatihah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini Bang Yudi. Inilah yang kemudian menjadi benang merah kenapa di ulang tahun Perak ini tribute to Sultan Hamid ya. Ya. Dari Mak Yusuf yang kasih nama Arwana. Mak Yusuf adalah sekretaris pribadi Sultan Hamid. Kemudian Sultan Hamid adalah pemberi lambang penyatu bangsa, yakni lambang negara, Elang Raja Wali Garuda Pancasila. Dan beliau adalah habaib turunan dari Sultan Syarif Abdurrahman Al-Kadri yang membangun kota Pontianak tanggal 23 Oktober 1771. Sekarang kita memperingati hari jadi kota Pontianak 23 Oktober 2020 dan Arwana ulang tahun pada Oktober 2020 yang seperempat abad. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah ya. Jadi kalau untuk bicara tentang masalah kaitan Sultan Hamid, Bang Mak Yusuf dan Arwana itu, dan di tanggal-tanggal yang memang bersejarah, akhirnya itu bukanlah kebetulan, tapi itu adalah kehendak Tuhan. Semua ini sudah digariskan dan sudah diatur, sudah ditentukan oleh Tuhan. Kami merayakan acara 25 tahun ini juga tidak terpikir. Saya membuatkan lagu untuk Sultan Hamid pun saya tidak terpikir. Dan akhirnya yang saya samakan terjadi antara Sultan Hamid dengan Arwana adalah
Sultan Hamid secara politis dan secara kekuasaan dia bisa menyatukan etnis. Arwana dengan musik bisa menyatukan etnis. Ini kesamaan antara Arwana dengan Sultan Hamid. Bukan kami minta disamakan, tapi Sultan Hamid adalah orang-orang yang sangat kami cintai. Cuman sejarah dan pesan dari beliau itu menancap ke anak-anak inilah, ke kami-kami semua, bahwa Arwana bisa menyatukan etnis di Kalimantan Barat. Sultan Hamid bisa menyatukan etnis untuk Kalimantan Barat secara politis dan secara kepemerintahan yang belum dilakukan oleh NKRI. Arwana membuat ini sebelum dilakukan oleh musisi lain pun yang ada di bumi Kalimantan Barat. Jadi bukan bangga untuk Arwana, ini semua jalan Tuhan. Bukan karena hebatnya saya, hebatnya Henry, hebatnya Ian, hebat kawan-kawan, bukan, tapi ini sudah garis. Jadi menurut saya adalah keterkaitan ini sudah jalannya Tuhan di angka 25. Kalian akan menentukan arah sendiri. Kalian akan menentukan titik terang di mana Arwana, di mana Sultan Hamid, dan di mana Kalimantan Barat. Nah, jadi apa yang sudah dilakukan oleh beliau itu walaupun tidak pernah didengar orang banyak, tapi saya yakin masuk ke kawan-kawan dan spirit-spirit itu. Spirit-spirit dari anak muda, terutama kami lah. Kami mewakili dari kawan-kawan bunyi itu. Jadi itulah kira-kira saya bilang persamaan yang bisa saya satukan adalah Sultan Hamid menyatukan secara politis tentang etnis, Arwana menyatukan secara politis dan etnik itu dengan musik. Makanya Arwana ini dikenal dengan musik etnik. Jadi dalam waktu album Arwana 97 kami sudah menancapkan diri dan kami sudah menyatakan kepada nasional tentang Kalimantan Barat dan tentang Kebhinneka Tunggal Ikaan dengan lagu Kunanti. Karena di lagu Kunanti itu waktu rekaman bahkan di video klip saya sudah memegang alat tibung Dayak. Bahwa saya sangat mencintai Dayak waktu saat itu. Jadi jangan sangka mungkin ada perkiraan orang Dayak bahwa Arwana tidak sayang sama Dayak. Dari album pertama kami sudah mengangkat barang itu. Yang selama ini orang bilang, wah Arwana itu hanya grup Melayu, itu salah. Bahwa kami seluruh dan musik Tionghoa pun kami masukkan. Jadi dari album pertama kami sudah mengangkat 3 etnis ini. Itulah kami yang cuma tidak terekspos seperti Sultan Hamid tidak terekspos. Jadi saya rasa 25 tahun ini adalah sudah jalannya Tuhan, sudah takdir kita ditemukan oleh Teraju, oleh Yayasan Sultan Hamid, dan kami dipertemukan Bali untuk 25 tahun dengan fisik yang masih kuat, dengan cara nalar berpikir yang masih kuat dan masih karya yang semua kuat. Nah mungkin ini akan dijelaskan oleh Ian. Ian ini adalah salah satu vokalis yang suara sangat tinggi. Tepuk tangan dong untuk Ian Simnya. Jadi di sini lengkap. Jadi mungkin Ian bisa menceritakan tentang emosional. Bagaimana kita bisa menjelang 25 tahun ini, kawan-kawan yang lain itu juga. Dia ini diam-diam nih Bang, tapi pengen meledakkan isi hati, kita tunggu dari Ian. Sila Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa ya, memang kalau untuk perjalanan 25 tahun Arwana itu udah seperempat abad ya. Saya merasakan Arwana ini memang ikatan kepersaudaraan. Kami bukan hanya karena sebagai teman bermain musik dari awal kami melangkah ke hijrah dari Pontianak nih ke kota besar ya, Jakarta. Itu ternyata kami dulu tuh kan sebenarnya juga niatnya juga pengen jadi musisi itu udah jauh benar ya gitu ya. Tapi ternyata memang kami merasa dirinya seniman gitu. Kami bisa berhasil gitu. Jadi banyaklah yang kita lakukan. Jadi akhirnya kami bertemulah saya sendiri dengan mencari hal sendiri dalam bentuk musik ya. Mau saya itu jadi gelanggang ataupun di seni di tempat-tempat lain gitu loh. Ada Henry juga tempat lain, Yudi juga di grup lain. Akhirnya tiba-tiba kita itu ketemu gitu loh, nyatu dan bikin grup kita main kafe dulu gitu kan. Nah, semangatnya kita dulu sebelum Arwana kita bikin apa dulu sebelum nama Arwana itu ya. Nakal banyak lah grup yang kita ada X-Bat apa segala macam. Nah, sampai ketemu kita pun rekaman, kita pun semangat lagi mencipta, daya cipta kita masing-masing. Ternyata lagu-lagu juga kita kumpulkan, lagu-lagunya itu memang benar-benar kita kita bikin dengan hati nurani
dengan cerita yang banyak kita etnik juga kita masukkan. Memang kita menceritakan kita memang kita berasal semua nih dari Kalimantan Barat. Kita memperkuatlah diri kita dengan daya cipta kita gitu masing-masing. Lagu ternyata kita waktu itu belum diterima oleh perusahaan rekaman ya. Tapi tiba-tiba udah jadi master, baru ada tawaran gitu ya. Oleh Pak Yan Juhana Sony Musik. Dan kami sampai sekarang menurut saya perjalanan Arwana itu suatu keberkahan. Ya, apalagi ini kebetulan kita mencapai kebetulan bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW ya kan. Nah, itu keberkahan anniversary Arwana yang 25 tahun. Semoga kami ini ya sehat terus gitu ya kan. Sehat selalu terus berkarya dan kami tetap solid ya. Arwana tetap ada untuk Kalimantan Barat dan semangat kami sampai sekarang pun tidak akan goyah gitu loh ya. Arwana harus tetap. Mohon doa dari semuanya. Bang Yudi bilang ini baru mulai ya. Ini baru mulai kan gitu. Mungkin Bang Wansah. Bang Wansah ya saya. Bang Wansah. Enggak, ini temanya. Bang Tony. Oh. Bang Wansah, Bang Tony. Oke, kalau begitu gini. Masih satu putaran nih tentang Sultan Hamid. Bang Yudi menyatakan bahwa Sultan Hamid itu seniman dalam merancang lambang negara, sehingga sebagai seniman frekuensi seniman bisa melahirkan sebuah lagu tentang Sultan Hamid dalam waktu kurang dari 1x24 jam. Ini saya mau tanya nih tentang lika-likunya nih, karena tidak mudah menciptakan lagu dengan profil seseorang. Kalau yang easy going, yang easy listening itu mungkin bisa cepat ya. Ini saya mau tanya nih dengan dedengkotnya Arwana nih. Silakan. Menyikapi tentang lagu yang saya buat yang berjudul Sultan Hamid, yaitu Eagle of Equator, Langkah Tulistiwa. Itu juga berkat dukungan dari kawan-kawan Arwana ini semua, sehingga lagu ini bisa terjadi. Saya anggap ini hadiah dari Arwana, mungkin saya pribadi untuk 25 tahun Arwana dan untuk ulang tahun Kota Pontianak yang kita cintai, juga untuk almarhum pahlawan kita. Jadi memang sulit membuat lagu tematik, apalagi dengan spirit. Tadinya kita nggak tahu Sultan Hamid. Setelah saya dalami, ternyata ya ampun, salah besar kalau saya sebagai anak bangsa, terutama anak Kalimantan Barat, yang tidak mendukung beliau menjadi pahlawan nasional. Sedangkan setiap hari dari kecil dan lahir kita melihat lambang itu selalu ada, yaitu lambang Garuda. Itu adalah karya anak bangsa yang berasal dari Kalimantan Barat. Makanya saya bilang sangat di luar apapun isu politik, dia adalah pahlawan dari saya pribadi dan kawan-kawan. Sampai akhirnya terjadi lagu Eagle of Equator atau Langkah Tulistiwa. Setelah lagu ini jadi, banyak sekali hikmah yang saya dapatkan, terutama untuk saya pribadi, untuk Teraju, untuk Arwana sendiri. Berkat beliaulah kami bisa kumpul lagi dengan bisa merayakan ini. Itu adalah kaitan, saya bilang ini bukan satu kebetulan tapi jalan Tuhan. Yang saya apresiasi adalah ternyata lagu ini sudah di viewer bukan hanya 6, sudah menjadi 8 juta viewer yang mendengarkan lagu ini. Itu angka yang sangat, dari angka 8 juta viewer itu saya bilang dulu bukannya hebat. Berarti bukan hebat saya sebagai pencipta lagu, tapi bahwa hebatnya Sultan Hamid. Bukan hebatnya saya atau Arwana yang menciptakan lagu itu, tapi hebatnya sosok beliau. Saya cuma mengaplikasikan lewat lagu. Jadi, mengapa saya mengapresiasi beliau? Karena beliau seorang seniman, mahakarya yang saya tulis. Jadi di dalam lagu itu saya tulis, lambang yang kita cintai, Garuda Pancasila, itu adalah mahakarya dari Sang Putra Mahkota. Itulah beliau, Sultan Hamid II. Jadi, berkah yang beliau berikan kepada kami itu sangat luar biasa. Itu dampaknya saya rasa waktu pertama kali. Jadi lagu itu ternyata bisa ditonton oleh 8 juta orang, itu sudah kebanggaan bagi saya. Hanya mengaplikasi, tapi itu adalah apresiasi untuk pahlawan
8 nasional. juta itu per Juli sampai Oktober. Ya, hanya dengan waktu 4 bulan. Juli, Agustus, September, Oktober. Baru 3 bulan. Ya, baru 3 bulan. Nah, itu salah satu prestasi yang saya pun tidak tahu. Saya hanya membuat lagu itu bahwa ini kado saya mewakili kawan-kawan Arwana untuk pahlawan kita. Dia adalah seorang seniman karena dia membuat satu karya. Yang membuat satu art karya dan handmade itu adalah seorang seniman yang berbahasa dengan estetika. Jadi saya lihat karena dia satu sama-sama kita Sultan Hamid menggambar itu dengan estetika, menggambarkan berapa kuatnya Garuda Pancasila, berapa kuat tawaf yang dibuat waktu itu adalah satu estetika bahasa seninya Nah begitu juga Arwana dengan lagu, dengan instrumen kami, cinta kami terhadap Kalimantan Barat terutama. Jadi sekali lagi saya bilang bukan kehebatan lagu itu tapi kehebatan beliau sampai orang 8 juta viewer itu ada satu prestasi. Terima kasih sebelumnya untuk para insan Arwana terutama yang selalu mendukung Arwana, juga selalu fans untuk Sultan Hamid. Arwana hanya bisa memberi doa dan memberi karya ini, mudah-mudahan beliau diterima menjadi pahlawan nasional. Kita perlu menggarisbawahi dengan viewers 8 juta dalam waktu 3 bulan berjalan, ini bisa menjadi rekod bagi MPR RI untuk show dalam rangka sosialisasi 4 pilar dengan kekuatan NKRI, Undang-Undang Dasar Pancasila dan seterusnya bersama Arwana keliling Indonesia. Ada yang ingin menambahkan nih? Bang Yan, Bang Henry? Saya masih mau tambahkan satu. Ini karya ini bolak-balik nih Jakarta, Pontianak, karena kita pada waktu itu menjelang live konser 107 tahun Sultan Hamid. Ini proses yang tidak mudah di masa pandemi. Tapi ini juga hikmah di masa pandemi supaya kreativitas tetap membanggakan nama bangsa, tetapi kita tetap peduli dengan masyarakat yang terpapar. Ini perlu penjelasan nih, Bang Henry Lamiri nih terganggu tidurnya di sana nih. Bercerita sedikit, Bang. Nah, kirim data terus ya. Tambah etnik, tambah ini, tambah itu. Banyak tambahan. Cerita, Bang, cerita. Bingung nak mulai dari mana? Tentang jadi lagu Sultan tuh yang aku kasih dasar. Ya. Itu kalau bolak-balik kita kirim data. Itulah. Awalnya mungkin karena energi itu kali ya, energi yang bahwa bagaimana satu tujuan itu harus sampai. Jadi begitu dapat kiriman data, kalau saya tuh melihat sesuatu harus dari dalam. Setelah dari dalam baru diaplikasikan. Nah, menerima segala sesuatu kalau sudah dapat soulnya, sudah dapat rohnya, itu hal gampang. Sementara saya bikin musik itu hitungan cuman 3 jam. Karena apa? Karena apa? Semakin dikejar semakin jadi. Nah, karena satu frekuensi tadi. Karena masa pandemi itu kan susah bergerak ya. Tantangannya di situlah. Semakin ada tekanan semakin jadi. Nah, karena selama ini pun Arwana seperti itu. Begitu keluar tantangannya banyak. Begitu ini, inilah tekanan itulah ada segala macam, tapi tetap berjalan. Soal terganggu waktu tidur ini Mas, saya bisa nggak tidur 1 kali 24 jam ya Bang Henry ini ya. Saking makanya. Saya mau tanya Bang Yudi nih, bisa buat dalam waktu singkat, kemudian adakah bimbingan khusus secara supranatural? Ini harus bongkar nih, harus bongkar. Diceritakan Bang. Terutama saya garis bawahi yang untuk spiritual saya tidak akan ceritakan di sini, karena itu cukup saya pribadi yang merasakan hal itu. Kalau gitu tunggu bukunya nanti ya. Ya, dalam buku nanti pasti akan saya tuangkan kenapa lagu Sultan Hamid terjadi. Karena dalam hitungan beberapa jam lagu itu saya kirim ke Henry. Henry pun masih kaget, baru 2 jam yang lalu saya, Bob, aku mau bikin lagu nih Bob tentang Sultan Hamid. Tapi tak ada duitnya nih Bob, kita nyumbang ambil amalnya Bob, ambil baiknya. Oke, jadi karena itu palang itu jadi. Belum sempat saya 2 jam saya udah kirimkan data, saya rekam pakai HP. Cepatnya jadi. Kau tenang ya, kau buat jalan. Nggak tahu 3 jam kemudian dikirim lagi itu lagu. Nggak Bob jadi nggak? Udah jadi. Akhirnya bolak-balik cepat itu terjadi. Itu saya bilang itu sulit kita laksanakan untuk itu kalau tidak ada
panggilan jiwa atau spirit yang memang kita dapatkan dari. Jadi yang 11 kalau saya bilangkan Sultan Hamid, kalau saya sebagai putra Kalbar, ya saya sulit untuk mengatakan bahwa beliau itu bukan orang hebat, bahkan kalau saya tidak membantu perjuangan beliau sangatlah bersalah. Jadi lagu-lagu itu yang Henry juga ceritakan tadi bahwa itu spirit yang timbul. Kami tidak tertulis dengan apa yang saya rasakan, apa yang saya dipesankan oleh beliau ke saya gitu. Jadi nanti akan saya ceritakan. Jadi yang jelas bahwa lagu Sultan Hamid ini yang saya sangat senang waktu Bang Nur Is bilang, Terajuk bilang, cucunya Sultan Hamid sangat berterima kasih. Itu udah bagi saya. Karena generasinya beliau, bapaknya beliau dan cucunya bilang bahwa dia bahagia, bangga dan berterima kasih dengan saya hanya untuk lagu itu. Saya rasa cuma itu Bang Nur, yang kebanggaan bagi saya, Arwana, kawan-kawan semua ini. Beliau mengatakan itu udah satu apresiasi yang terindah bagi saya. Terima kasih dan melankolis sekali nih. Sepertinya ingin meneteskan air mata. Selamat ya untuk Arwana dengan 3 bulan berjalan 8 juta viewers untuk lagu Equator Eagle, Elang Raja Wali, Elang Katulistiwa. Kemudian ini adalah record untuk musisi Indonesia, sebuah lagu yang diciptakan kurang dari 1 kali 24 jam. Ini mesti diperjuangkan, tercatat sebagai record di Indonesia. Mudah-mudahan Muri segera kasihkan record. Satu etapa kita selesai Bang. Sekarang saya mau masuk kota Pontianak ini Bang. Ternyata kota Pontianak bersama wali kotanya mensupport. Wali kotanya fans juga nampaknya dengan Arwana nih. Mungkin bisa cerita nih nanti kaitannya dengan pembangunan industri musik, yang mana Arwana ini adalah dalam tanda kutip maha guru bagi musisi yang lain, sehingga apresiasinya nih muncul. Setiap Arwana muncul, yang lain tak soal mau dibayar tak dibayar, ada duit dan kita tak coy katanya gitu. Tak masalah. Sila. Itu tentang apa tadi Bang? Kota Pontianak. Tentang kota Pontianak. Wali kota Pontianak. Oh iya, ulang tahun Pontianak 249. Oke, yang jelas terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Wali Kota Pontianak Bapak Insinyur Edi Kamtono. Nampaknya fans berat juga nih. Ya, saya juga temen dah lama dari musim sekolah, jadi beliau ini adalah salah satu fans berat Arwana. Lagi gini Mas. Ya, suami istri itu adalah fans berat Arwana. Jadi sebelumnya dalam saat kita memahami dan kita sangat maklum lagi dengan kondisi pandemi ini mungkin tidak sangat maksimal yang dibantu oleh pemerintah, kami juga menyadari hal itu. Tapi yang saya apresiasi dari Bang Edi adalah beliau tetap ingin Pontianak ini menjadi sesuatu dalam kondisi pandemi ini. Ternyata waktu saya bilang bahwa karena hashtag dari Pontianak 249 ini adalah hashtagnya adalah Pontianak Tangguh, ya kan? Dia menjadi. Tapi kalau hashtag dari Arwana Bravo Musik Kalbar. Jadi setelah saya mengambil biji KP itu disetujui oleh Bang Edi untuk membuat ini, mereka mensupport dengan seadanya, tapi itu udah sangat alhamdulillah apresiasi dari Bang Edi. Bahwa dalam kondisi pandemi ini apa yang dilakukan oleh daerah terutama Pontianak, bukan kita mati, bukan kita tidak berkarya, bukan kita tidak berbuat, tapi sekali lagi bilang sudah jalan Tuhan bahwa untuk nasional ternyata sejarah telah dituliskan oleh Bumi Katulistiwa bahwa ada grup band yang berasal dari Kalimantan Barat Pontianak bisa bertahan selama 25 tahun. Ini adalah satu sejarah bagi dunia musik dan seni budaya yang ada di Kalimantan Barat umumnya, khususnya di Pontianak. Dan saya berharap mungkin rekor ini bisa dilewati oleh siapapun. Memang agak sulit. Tadi sudah dikatakan sama Henry, sama Ian tentang perjalanan bagaimana berbuat musik, bagaimana kita mempertahankan. Jadi yang jelas 25 tahun ini berkahnya sangat banyak bagi kota Pontianak. Inilah sumbangsih untuk kota Pontianak dari Arwana bahwa di saat pandemi, di saat kita sulit, kita susah, tapi kami tetap membanggakan Pontianak dengan karya dan prestasi 25 tahun. Anniversary Arwana. Jadi terima kasih lagi banyak sekali Bang Hersan Asli Rosayan ya yang membantu, Bang Sari Abdul dengan spirit, dan masih banyak lagi dari kawan-kawan simpatisan
sampai yang jualan nasi juga ingin nyumbang ke Arowana gitu loh. Itu banyak, jadi banyak sekali. Jadi dia melihat Arowana ini merayakan 25 tahun, jadi kawan-kawan fan itu ada yang menyiapkan minuman 100, makanan 100, itu saya terima semua karena apresiasi dari mereka. Dari Kanada juga ya? Dari Kanada juga banyak, juga dari Bang Tantowi Yahya. Bang Tantowi Yahya walaupun mereka sudah jadi dubes sekarang memberikan satu testimoni untuk ulang tahun Arowana. Juga Bang Hildi Hamid yang jadi duta besar Azerbaijan juga mengucapkan selamat. Nah ini bahwa disinilah saya letaknya bahwa kami dihargai di angka 25 tahun ini. Memang selama ini saya mungkin orang yang paling keras terhadap pemerintah, bukan saya minta. Saya tidak pernah meminta ucapan terima kasih pemerintah kepada Arowana. Tidak pernah sekali terbersit dari kami meminta sesuatu dari pemerintah walau kami sudah 25 tahun untuk Kalimantan Barat. Yang kami rasakan adalah apresiasi dari pemerintah bukan untuk Arowananya. Arowana sudah tidak perlu disanjung, kami sudah terjadi sesuatu. Yang saya minta dengan pemerintah adalah beri sedikit ruang dan waktu untuk seniman. Beri sedikit siapapun itu, mau di eksekutif, terutama di legislatif, perjuangkan hak-hak seniman. Karena Arowana mungkin kami sudah seumur gini, ini bukan untuk kepentingan Arowana. Di 25 tahun ini pesan saya terhadap terutama di eksekutif, legislatif, beri ruang yang sedikit untuk seni dan musik. Kalian boleh bercermin dengan Arowana tanpa ucapan, tanpa uang, tanpa sertifikat, tanpa tanda penghargaan dari Kota Pontianak, dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kami tetap cinta terhadap Kalimantan Barat. Ini pesan saya terhadap pemerintah. Tolong beri waktu sedikit dan beri ruang yang bergerak untuk seniman karena kami telah melakukannya. Kami tidak dibantu aja kami bisa melakukan ini, apalagi kalau dibantu Bang ya. Mungkin mudah-mudahan Pontianak kalau lebih maju dalam seniman. Itu. Ini putaran yang ketiga ini. Satu kata kunci. Ulang tahun 25 Arowana. Ini juga konser legend. Nah, saya sekarang mau tanya mulai dari sayap pinggir dulu nih. Sayap kiri dulu. Silakan Bang, Bang Tony. Konser The Legend ini. 4 albumnya nih. Saya terus terang, sebenarnya baru juga sih di Arowana nih Bang. Tak apa-apa. Nggak apa. Saya juga ngefans dengan abang-abang saya nih semua nih. Termasuk semualah dengan lagu-lagunya. Karena lagu-lagu ini nih waktu zaman saya 90-an tuh memang banyak bikin kesan buat saya. Banyak. Terutama Kunanti tuh. Meledak Bang ya di mana-mana. Meledak di mana-mana. Kebetulan lagu itu tuh memang sangat berkesan lah bagi saya lagu itu. Cerita spesial biar saya sendiri tahu. Jadi alhamdulillah saya bisa bergabung, suatu kebanggaan bagi saya lah ya, bisa bergabung sama Arowana nih. Ya mudah-mudahan kedepannya kita tetap solid lah dengan semangat yang ada sekarang nih, lebih semangat lagi lah pokoknya. Dan buat teman-teman musisi Pontianak juga mudah-mudahan bisa berkembang juga, bisa muncul Arowana bisa menghasilkan karya-karya baru seperti Arowana yang sekarang ini. Sementara itu ya Bang. Sekarang lanjut ke Bang Tambi. Tepuk tangan buat Bang Tambi. Mantap, Bang Tony mantap. Kalau buat saya pribadi 25 tahun konser Arowana ini apa ya? Benar-benar masa terhormat saya Bang. Karena saya juga baru di Arowana nih, baru 10 tahun ya Bang. Baru 10 tahun bergabung sama Arowana. Suatu kehormatan lah bagi saya sendiri. Karena saat band ini muncul, kita masih kecil. Nah, tahu-tahu impian itu bisa jadi nyata, bisa bergabung sama mereka. Durian runtuh ya nak? Iya. Jadi, iyalah, sebuah kehormatan besar bagi saya Bang. Itu aja. Bang Wansa. Oh ini bahaya Bang. Apa ini? Ini bahaya nih, ini kalau kasih kamu nanti bahaya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya diingatkan dalam rentang waktu 25 tahun ini dengan Arowana, dengan abang-abang saya diberi kesempatan untuk mengingat kembali jasa para pahlawan, terutama Bapak Sultan Hamid. 2, saya diberikan jalan bisa berbuat sesuatu untuk bisa mengingat sejarah dan menghormati para pahlawan yang telah berjasa kepada Pontianak seperti Bapak Sultan Hamid II. Itu saja.
Lanjut. Bang Henry, kan mutawatir. Legend. Termasuk biola itu legend nggak tuh? Pemain biola paling hebat di seluruh dunia yang itu. Betul. Maestro. Rumah ya udah nunggu di Belanda sana. Belum lagi Covid nih. Ya kalau saya sih pengennya bahwa sejarah, bahwa seni dan budaya itu harus diangkat supaya bangsa ini hidup besar akan seni dan budaya. Karena sejarah itu tetap sejarah yang kuat. Jadi hakikatnya kita tidak bisa meninggalkan sejarah. Dari situlah kita akan bangkit. Apa artinya kalau kita meninggalkan sejarah? Kita sama dengan kehilangan arah gitulah. Jadi satu legend di seni musik, industri musik, dan Arwana ini kan menembus level internasional ya. Penghargaan tertingginya di Singapura ya. Mungkin bisa cerita nih, Bang Henry. Sila. Saya mau minta apresiasi tepuk tangan yang meriah. Prestasi internasional Singapura. Prestasi awalnya Ian, saya, Henry, Wawan, semua ini kami tidak pernah ada cita-cita ingin jadi artis waktu itu. Kami ke Jakarta pun karena waktu itu kesempatan di Pontianak itu sulit untuk mengembangkan musik, untuk bermain musik sulit. Kami tidak ada keinginan untuk menjadi seorang artis, tapi ya tadi kembali lagi sudah garis tangan, retak tangan, dan udah jalan Tuhan kami berkumpul. Jadi untuk prestasi Arwana mungkin yang belum diketahui, mungkin ini banyak sekali prestasi Arwana. Saya mulai sebelum prestasian secara fisik dulu. Prestasi itu pertama kali Arwana adalah menjadi artis Sony musik pertama Indonesia. Itu satu prestasi yang tidak didapati oleh siapapun. Karena waktu kami mendapatkan apresiasi menjadi artis Sony musik pertama, bahwa yang daftar tunggu itu ada God Bless, ada grup-grup top, grup-grup yang kami pun sangat fans sama mereka. Jadi karena terjadinya master itu tidaklah seperti membalikan telapak tangan, jadi master langsung jadi artis, itu enggak lah. Tidak. Jadi saya perlu waktu berapa tahun untuk menjajakan master yang sudah kami buat ini. Jadi yang perlu dilihat dari Arwana bukan keberhasilannya, tapi edukasi. Ada satu perjalanan panjang dari Arwana bahwa membuat satu master bukan seperti mengembalikan telapak tangan. Karena untuk menjadi artis itu sulit. Jago nggak cukup, hebat nggak cukup, ganteng nggak cukup, kaya nggak cukup, cantik pun nggak cukup. Jadi memang itu berkah yang sudah diberikan kepada Arwana. Itu satu prestasi menjadi artis Sony musik. Begitu masuk di album pertama, Arwana itu rilis tahun 97 di bulan Oktober. Nah, disitulah setelah Arwana rilis itu adalah satu keberkahan, dan satu saya rasa itu adalah musibah. Karena setelah Arwana keluar di album pertama, Indonesia kacau. Waktu itu Indonesia krisis moneter dan satu huru hara sangat terbesar sejarah kita mempunyai revolusi. Semua tidak boleh mengeluarkan industri, semua tidak boleh mengeluarkan entertain, semua tidak boleh keluar semua dengan jam malam. Itu untuk Jakarta dan nasional. Tapi satu kebanggaan. Ya. Chat 1, nomor 1 di seluruh dunia. Jadi saya tidak tahu bagaimana terjadi dalam kondisi itu bahwa Arwana menjadi grup pertama yang terjual 1 juta keping lebih dalam kondisi krisis moneter. Dan kedua di chat radio seluruh Indonesia, Arwana nomor 1 selama sekian bulan. Saya pikir itulah tadi saya bilang mengucapkan terima kasih untuk Insang Arwana yang sudah mendukung Arwana. Dan saya juga ceritakan bagaimana saya menyebutkan fansnya Arwana itu adalah Insang Arwana itu adalah filosofi yang sangat tinggi. Ikan tanpa insang tidak bisa bernafas. Nafas bagi insang, paru-parunya adalah insang. Begitu dengan kami. Tanpa insang-insang Arwana kami nggak ada apa-apa lah. Itulah maka saya bilang kekuatan Insang Arwana itu sangat-sangat mendominasi untuk keberhasilan kami di 25 tahun. Nah jadi sekali lagi saya bilang itu adalah semua. Yuk kita ceritakan ini panjang. Prestasi di Anugerah Musik di album pertama Arwana 3 nominasi. Itu udah satu prestasi yang luar biasa bagi kami. Adalah satu itu nominasi pendatang baru, lagu terbaik, dan album terbaik. Anugerah Musik Indonesia Award itu BASF yang masih dari Finlandia. Itu anugerah musik tertinggi Indonesia waktu saat itu. Arwana dapat 3 nominasi. Di tahun berikutnya di album kedua Arwana dapat 4 nominasi.
video klip terbaik, lagu terbaik, instrumen terbaik dan etnik terbaik. Ternyata di album kedua lagu Lamunanku itu menjadi lagu terbaik versi ballad and country. Nominasi waktu itu ada Slang, Dwiki Darmawan dan Iwan Fals. Pemenangnya adalah Arwana. Prestasi, tepuk tangan dong. Itu prestasi. Nominasi itu ada Dwiki Darmawan, ballad and country. Jadi ada Dwiki Darmawan, ada Slang dan ada Iwan Fals. Arwana. Kami dapat nominasi aja itu udah satu berkah. Kami tidak mengharapkan jadi dapat. Waktu dipanggil the winner is Arwana, saya pun tidak tahu mana menangnya. Tidak mungkin. Orang tada agak gitu Bapak ya. Percak buruk kan tidak mungkin menang lah. Tapi ya oke, itu prestasi. Ada satu lagi prestasi yang Nadika Tustiwa itu yang dari Sony Musik dan orang itu etnik diakui oleh Oke, bukan itu. Kalau untuk lagu, jadi waktu setelah album itu terbalik, karena MTV Award memberi penghargaan tuh 3 tahun sekali untuk Asia. Jadi di waktu masuk dilaporkan oleh Sony Musik bahwa yuk lagu Kepang Kampung menjadi lagu nominasi etnik terbaik Korea, Cina, Thailand, Malaysia dan Indonesia yang diwakili oleh Kepang Kampung dari Arwana. MTV Award itu tahun 2002 di bulan Maret. Nah, jadi setelah dapat nominasi itu sudah satu kebanggaan lagi bagi Arwana. Kami berprestasi lagi. Ternyata laporan terakhir adalah the winner is Arwana from Indonesia. Itulah lagu Kepang Kampung menjadi lagu etnik terbaik MTV Award. Jadi itu satu prestasi yang mungkin tahu. Jadi masih banyak lagi prestasi yang lain, bahwa dari majalah Tempo waktu itu masih ada harian Suara Pembaruan, tidak salah, mereka menobatkan Arwana menjadi duta Kalimantan Barat. Walaupun kami tidak pernah diangkat oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih, catat ya pemerintah. Jelas ya? Tambahan Bang, tambahan. Kalau tambahan, saya ngikutin putaran dari tadi ya. Apa tentang 25 tahun Arwana ya, legend. Ya jadi itu ada saya pribadi dan mewakili kawan-kawan bersyukur ya. Dan suatu keberkahan, tadi saya ulangin, satu keberkahan Arwana. Kalau dipikir memang dari dulu kita sebelum terbentuknya Arwana juga, ya itu banyak lah kan bagaimana Arwana itu bisa terbentuk. Kita bisa berkumpul, kita bisa menyatukan hati yang berbeda-beda berbeda-beda karakter, tapi bermusik kita bisa menyatu. Nah itu banyak sekali tentang cerita kita ya, nggak hanya harus mulus juga yang kita ceritain, tapi kita juga pernah lama kita nggak ini ya, kita saling ya bertengkar rasa, tapi wajarlah berceramah lah, tapi hal-hal itu yang membawa kita dalam suatu kesuksesan juga kan. Kita bangga akan dengan grup ini Arwana sampai 25 tahun ini. Saya merasa saya pribadi terenyuh gitu loh Mas. Jadi alhamdulillah kami diberi kesehatan, alhamdulillah kami masih bisa bersama, masih bisa membanggakan diri lah, ini loh Arwana gitu loh. Itu suatu keberkahan dan terima kasih kepada semua lah insang Arwana. Moga-moga kami akan seterusnya akan bisa menjadi the legend Kalimantan Barat ya kan, dan seluruh Indonesia ya kan, bahkan seluruh dunia barangkali Bang ya kan. Saya rasa itu aja. Saya rasa mudah-mudahan kita nanti dalam konser ini akan auranya kita akan lebih semangat lagi gitu loh. Dengan usia yang kita sekarang ini ya, kita tahu ya kan, masih muda semua, masih muda, Henry terutama. Jiwa seni itu tidak ada matinya. Saya rasa itu aja. Bismillah, kita melangkah Bismillah. Baik. Terima kasih Bang Yudi, Bang Yan, Bang Henry, Bang Tony, Bang Wansah, Bang Tambi. 1000 pertanyaan masih menggelora dalam benak. Tapi waktu kita terbatas. Besok Arwana akan mentas. Anak cicak jatuh ke Sungai Kapuas, entah berkaki entah tidak. Kalau udah dengar lagu Arwana, tak akan lari kemana-mana, ndak. Tepuk tangan dulu ya.
Saya Nur Iskandar, Pimret Traju, mengucapkan terima kasih. Besok kita saksikan pentas Arwana, kemudian saksikan di YouTube traju.id, kemudian akan kita jadikan rekam jejak digital. Untuk Arwana kita ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, ulang tahun seperempat abad, 25 tahun ulang tahun Perak. Dan kita akan perjuangkan beberapa penghargaan baru untuk Arwana The Legend. Kemudian akan kita wujudkan Museum Arwana. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah.